saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9 di minggu Eksaudi ini. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu melingkupi di dalam hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat rasa rindu, dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yohanes pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Begini firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambainya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seseorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai guncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat pertanyaan yang keluar dari Tuhan Yesus yang mengatakan, "Maukah engkau sembuh?" Bisakah kita membayangkan kalau pertanyaan itu datang dalam kehidupan kita? Bisakah kita membayangkan ketika pertanyaan itu hadir dalam hidup kita, sementara kita sedang sakit, sementara kita sedang dalam pergumulan, sementara kita dalam beban yang begitu berat, lalu ada orang bertanya, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau mendapatkan solusi? Maukah engkau diselamatkan? Maukah bebanmu lepas, habis?" Apa jawabmu? Mungkin itu bukan sebuah pertanyaan, dan mungkin itu adalah sebuah pertanyaan retoris yang tidak membutuhkan jawaban. Atau mungkin orang di Medan, orang di sekitar sana akan bertanya, atau mungkin kita sendiri akan bilang, itu bukan pertanyaan Tuhan. Atau emang gak ada lagi pertanyaan yang lain. Orang Batak bilang, pasti akan bilang, "Asing-asing do suku-sukumu. Kau kan tahu, kau kan ini," pasti begitu ya. Tapi melalui pertanyaan itu, kira-kira apa yang mau Tuhan Yesus lihat dari jawaban orang yang 38 tahun itu lumpuh? Mungkinkah Anda berpikir bahwa Yesus tidak tahu jawabannya? Tentu tidak. Yesus tahu apa jawabannya. Yesus tahu pasti apa yang diinginkannya. Tapi kenapa mesti sekali Tuhan Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Bapak, Inang, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tahu
Tuhan mengerti, Tuhan bisa merasakan. Bahkan Tuhan tahu dia adalah pribadi yang terkapar, dia adalah pribadi yang terbaring, bahkan selama 38 tahun. Sehingga Yesus mengarahkan dirinya kepada orang tersebut. Lalu pertanyaan kembali, kenapa Tuhan Yesus harus bertanya kalau Tuhan Yesus tahu jawabannya? Kita aja manusia biasa tahu jawabannya, apalagi lah Tuhan Yesus. Tapi lihatlah apa yang menjadi kekuatan di dalam pertanyaan Tuhan Yesus itu ketika jawaban orang sakit itu dihadirkan. Jawabannya adalah, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dari jawaban itu, kita tahu apa yang diinginkan Tuhan Yesus. Apa itu? Yang pertama sekali, yang bisa kita lihat adalah bahwa Tuhan Yesus mau melihat adakah kesungguhan, adakah keinginan yang sangat dari diri si pesakit itu untuk sembuh. Lalu apa yang kedua? Adakah usaha yang dia lakukan, adakah aksi yang dia kerjakan untuk sebuah kesembuhan itu? Bukankah banyak di antara kita sering hanya menginginkan sesuatu terjadi, tapi selalu bermimpi, selalu berkhayal tanpa melakukan apapun dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus mau kita punya usaha, kita punya aksi. Ketika firman Tuhan mengatakan pun ketuklah, carilah. Tuhan mau kita berusaha. Mengetuk itu berusaha. Mencari itu berusaha. Itu yang Tuhan mau. Lalu apa yang ketiga? Tuhan mau melihat adakah motivasi yang kuat di dalam diri orang sakit itu untuk memperoleh kesembuhan itu. Tuhan mau motivasi. Tuhan mau usaha. Tuhan mau sebuah kesungguhan. Ketika kita menginginkan sesuatu, bukan menjadi pemimpi, bukan menjadi dreamer, bukan menjadi seorang pribadi yang selalu berkhayal, jatuhnya bulan dari langit, jatuhnya bintang dari langit, jatuhnya harta dari langit. Tapi Tuhan mau ada kesungguhan, ada usaha, ada motivasi yang kuat di dalam diri kita untuk menjadi apa yang kita mau terjadi di dalam nama Tuhan. Lalu apa yang berikut, yang keempat? Yang keempat tidak lain adalah dengan pertanyaan itu Tuhan melihat, Tuhan menginginkan adakah kesiapan di dalam hatinya tanpa menyalahkan, tanpa selalu berharap dengan kesembuhan lain, dengan kekuatan lain selain daripada apa yang dia inginkan. Dan kita melihat dari orang itu, dia tidak berharap kuasa lain. Dia tidak pergi ke tempat lain. Dia tidak mencari kekuatan lain. Dia hanya menunggu dan tetap menunggu. Bahkan selama 38 tahun. Kuasa malaikat bekerja di kolam Bethesda itu. Sehingga dia disembuhkan. Sebab dia percaya bahwa malaikat akan datang memberikan kesembuhan itu. Dia tidak cari yang lain. Ada sebuah kesetiaan buat seorang yang sakit itu. Bukankah kita ini juga Tuhan mau seperti itu? Kita setia di dalam Tuhan untuk segala pergumulan, untuk setiap penderitaan di dalam kehidupan kita. Kesetiaan menanti pasti memberikan hasil seperti apa yang Tuhan mau terjadi atas setiap kita. Saudaraku, di awal sudah disebut bahwa kejadian ini, kisah ini terjadi di dalam Bethesda.
di kolam Bethesda. Tempat kemurahan, tempat pengasihan, tempat memperoleh sukacita, tempat memperoleh kemurahan. Sebab kita tahu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Jadi selalu ingat lagu hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Lihatlah apa yang terjadi. Ketika Tuhan Yesus melihat hal itu, ketika Tuhan Yesus melihat kesungguhan pribadi yang sakit 38 tahun itu, bahkan mungkin penyakit itu lebih lama daripada sehatnya, Tuhan Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Lagi-lagi Tuhan Yesus berkata, lagi-lagi Tuhan Yesus bukan mengatakan hari ini engkau sembuh. Tuhan Yesus bukan mengatakan sembuhlah engkau, sehatlah dan bergeraklah. Tapi lagi-lagi Tuhan Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah, berjalanlah. Semua itu adalah kata kerja. Semua itu adalah kata yang menginginkan, kata yang menuntut bahwa kita harus melakukan, bahwa kita harus berbuat, bahwa kita harus mengerjakannya. Tanpa harus menanti, menunggu orang lain yang melakukannya. Makanya kita pengkhotbah pun mengatakan apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah. Sesegera mungkin kerjakanlah dengan sekuat tenagamu. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang bekerja, berkarya, dan melakukan sesuatu. Terlebih untuk kesehatan, untuk kesembuhan, untuk keselamatan yang kita aminkan di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan Yesus mau bahwa orang sehat itu adalah bangun, angkat, dan berjalan. Bahwa orang sehat itu harus bergerak, bahwa orang yang diberkati itu harus berkarya, bahwa orang yang diselamatkan itu harus menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus tidak mengatakan hari ini engkau sembuh. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bangunlah, angkatlah, dan berjalanlah. Sebab Tuhan tidak suka dengan pribadi yang hanya duduk manis, dengan pribadi yang selalu bermalas-malasan, padahal kesehatan, kesembuhan ada di dalam kehidupan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang seperti apa yang telah dituliskan, situasi yang terjadi saat itu ada semacam pertandingan. Siapa yang lebih dahulu masuk ke dalam kolam itu, ketika kolam itu bergoncang, ketika malaikat datang dan menggoncangkan air yang pertama, itu yang akan disembuhkan. Tapi memang apa yang dialaminya 38 tahun, dia sakit dan terbaring. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Setiap dia bergerak, dia mengatakan, sudah didahului, sudah kedahuluan sama orang lain. Ya, mungkin hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin hal itu juga pernah kita alami di dalam kehidupan kita. Lihatlah 38 tahun. Bahkan sering tidak hanya si pasien, si pesakit yang bosan, yang putus asa, yang mengeluh, bahkan mungkin orang di sekitarnya pun tidak lagi care, tidak lagi peduli, tidak lagi mendampinginya. Bukankah itu yang suka terjadi dalam kehidupan kita? Gereja juga suka berada dalam situasi itu. Hari pertama sakit, hari kedua sakit, hari ketiga sakit. Kita masih berlomba-lomba untuk membesuknya. Kita berlomba-lomba untuk mendatanginya, mendoakannya. Tapi pernahkah Anda bayangkan kalau dia sudah 38 tahun? Masihkah berdoa buatnya? Puji Tuhan kalau kita masih berdoa buatnya. Masihkah mengunjunginya? Puji Tuhan kalau kita masih mengunjunginya. Tapi lihatlah apa yang terjadi dalam kehidupan pesakit ini. Pasien ini 38 tahun, bahkan orang yang mendampinginya pun tidak ada lagi. Bahkan orang di sebelahnya pun yang membantu dia untuk ke kolam itu, cebur ke dalam kolam itu, tidak ada lagi.
Saudaraku, mungkin itu sekarang berada di dalam situasi engkau merasa sendiri. Engkau merasa tidak ada kekuatan itu. Engkau merasa tidak ada lagi kekuatan bertonton itu datang dalam hidupmu, memberikan kekuatan bagimu. Lihatlah, firman Tuhan menyatakan, menghadirkan. Ternyata Tuhanmu, Yesus kita itu tahu dan begitu care, begitu peduli dengan apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Lihatlah, bahkan Tuhan Yesus tahu dia adalah orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Bahkan mungkin dia yang paling lama berada di dalam situasi itu. Dan Tuhan Yesus tergerak hatinya untuk mendatanginya. Tuhan Yesus datang. Itu menjadi kekuatan luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus menghampirinya. Bahkan ini menjadi kekuatan yang pasti ketika tema kita mengatakan seruan orang benar itu dijawab. Seruan orang benar itu direspon oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Yesus mendatanginya. Kalau orang-orang pun meninggalkanmu, kalau sahabatmu terdekatmu, orang yang kau anggap dekat denganmu juga meninggalkanmu di dalam pergumulanmu, di dalam sakit penyakitanmu, di dalam kerinduanmu. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu ada. Dia selalu memegang tanganmu. Dia selalu memelihara kehidupanmu. Lalu yang terakhir, firman Tuhan mengatakan, tetapi pada hari itu adalah hari Sabat. Kenapa itu dituliskan? Kejadian ini memang terjadi di dalam hari Sabat. Dan aturan penjabaran dari hukum Taurat yang mereka lakukan, orang Yahudi lakukan, tidak bisa bekerja, bahkan mengangkat tilam, tidak bisa bahkan memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan bagi orang lain. Tapi ternyata Tuhan Yesus mau katakan dengan perikop ini, bahwa dia hadir bukan untuk menyediakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Jangan sampai hukum Taurat itu justru menghalangi kita untuk melakukan kebaikan, menghalangi kita untuk berdoa, menghalangi kita untuk menunjukkan kepedulian di dalam kehidupan kita. Sebab tindakan baik, tindakan benar di hadapan Tuhan tidak menunggu hari, tidak menunggu saat yang tepat, kapanpun itu. Kalau itu di dalam nama Tuhan, maka lakukanlah. Maka bukan engkau saja yang diberkati, tapi orang-orang dengan uluran tanganmu, dengan kepedulianmu juga akan semakin diberkati dan semakin lagi mengenal Yesus di dalam kehidupannya. Lalu apa yang refleksi yang bisa kita lihat dalam firman Tuhan saat ini? Yang pertama, penantianmu di dalam Tuhan, percayalah tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, usahamu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Ketika Tuhan mengatakan, maukah engkau sembuh? Dia mau kita berusaha, dia mau kita bekerja, dia mau kita berkarya. Dan percayalah, hasilnya tidak akan sia-sia. Buat saudaraku, buat anak-anak yang diberkati Tuhan, percayalah, usahamu tidak akan sia-sia. Universitas terbaik yang kau rindukan akan digenapi, akan Tuhan berikan tepat seperti apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidupmu. Dan Tuhan akan memperhitungkan setiap usahamu. Percayalah. Yang kedua, hal yang paling bahaya, yang ketiga hal yang paling bahaya adalah orang yang kehilangan kemauan, orang yang kehilangan semangat, tekad, dan motivasi. Dan itu selalu diikuti untuk menyalahkan keadaan dan orang lain karena tidak berpihak kepadanya. Tidak ada orang yang membantu aku, tidak ada orang yang mau peduli denganku. Lihatlah apa respon dari orang sakit tadi. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan, ayo bangun. Jangan berilusi. Jangan terus mengasihani diri sendiri. Bangkitkan motivasi di dalam dirimu. Kalau tidak ada sanggup menolongmu, percayalah engkau bisa, engkau mampu di dalam Tuhan yang memampukanmu. Filipi 4 ayat 13. Yang terakhir, eksaudi. Tuhan mendengarkan seruan orang benar. Maka percayalah dan jadilah pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Dan tetaplah berseru di dalam nama Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami.
bahwa mujizat Tuhan selalu terjadi dalam hidup kami. Bahkan itu mematahkan setiap sudut pandang di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa menolong, kepedulian, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tapi percaya di dalam nama Tuhan, penderitaan pergumulan selama apapun itu akan Tuhan selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.